Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Haikal Fakih dengan NIM 225-100-300-111-069 dari kelas N. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana upaya pengembangan agroindustri di Indonesia. Yang pertama, apa itu agroindustri? Agroindustri sendiri adalah kegiatan yang memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan baku, merancang dan menyediakan peralatan serta jasa untuk kegiatan tersebut. Bahan baku ini untuk agroindustri diambil dari bahan baku, khususnya bahan baku pertanian, dan dapat merancang dan menyediakan alat untuk proses pertanian dan proses pengolahan pasca panen, serta jasa seperti distributor ataupun produsen. Agroindustri merupakan bagian dari kompleks industri sejak pertanian sejak produksi bahan, pertanian primer, industri pengolahan atau transformasi sampai penggunanya oleh konsumen. Artinya adalah agroindustri berperan sejak produksi pembuatan bahan pertanian primer, bisa bahan setengah jadi ataupun bahan jadi ataupun bahan yang akan diolah kembali oleh produsen yang lain. Kemudian mengolah atau mentransformasi bahan baku menjadi bahan setengah jadi tadi atau bahan jadi, dan pengemasan juga distribusi sampai ke tangan konsumen. Agroindustri mencakup industri pengolahan hasil pertanian, industri peralatan dan mesin pertanian, dan industri jasa sektor pertanian. Industri pengolahan hasil pertanian dapat dibagi menjadi beberapa bagian, seperti IPHP tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, tanaman sedotan, dan peternakan serta perikanan. Untuk tanaman pangan adalah pengertian dari tanaman pangan sendiri adalah tanaman yang umumnya itu dikonsumsi oleh manusia sebagai bahan makanan utama atau makanan sampingan. Contohnya seperti kentang, umbi-umbian ataupun dan lain sebagainya. Kemudian tanaman hortikultura. Tanaman hortikultura adalah tanaman yang dapat ditanam di pekarangan rumah atau dalam lahan yang kecil, seperti sayuran, buah-buahan, dan bunga-bungaan juga termasuk dalam tanaman hortikultura. Kemudian tanaman perkebunan, seperti namanya adalah tanaman yang ditanam di kebun, contohnya seperti kopi, coklat, teh, dan lain sebagainya. Kemudian tanaman hasil hutan. Tanaman hasil hutan ini adalah tanaman yang memang berasal dari dalam hutan itu sendiri. Tanaman hasil hutan ini terbagi menjadi dua, yaitu ada tanaman hasil kayu dan tanaman kayu. Tanaman hasil kayu meliputi salah satu contohnya adalah kayu manis, kayu jati, kayu mahogani. Kemudian hasil non kayunya itu seperti akar ataupun daun-daun dari hasil hutan seperti rotan dan lain sebagainya. Kemudian masuk ke peternakan. EPHP peternakan itu yang diambil adalah hasil dari hewan seperti telur, daging segar, kulit, dan hasil sampingan hewan lainnya. Kemudian dari hasil perikanan juga diambil dari hasil laut seperti hasil laut ikan segar, terus juga bisa diolah menjadi pengalengan dan lain sebagainya. Masuk ke industri peralatan dan mesin pertanian dibagi menjadi dua, yaitu ada budidaya pertanian dan pengolahan. Dalam sektor budidaya pertanian, mesin pengolahan lahan, budidaya pertanian itu mencakup alat dan mesin pengolahan lahan seperti cangkul dan traktor. Kemudian dalam IPMP pengolahan sendiri meliputi alat dan mesin pengolahan seperti mesin perontok gabah, mesin penggiling jagung, dan lain sebagainya.
Kemudian yang terakhir ada industri jasa sektor pertanian, dibagi menjadi 3 kegiatan sebagai berikut. Ada IJSP perdagangan, konsultasi, dan komunikasi. Di mana IJSP perdagangan mencakup seperti pengangkutan, pengemasan, dan distribusi. Untuk konsultasi sendiri ada seperti perancangan, perencanaan, pengelolaan, pengawasan mutu, serta evaluasi dan penilaian proyeksi. Yang terakhir ada IJSP komunikasi, menyangkut teknologi perangkat lunak yang melibatkan penggunaan komputer serta alat komunikasi modern lainnya. Kemudian untuk memajukan agroindustri. Sebelum itu, kelemahan agroindustri di Indonesia yaitu kemampuan mengolah produk yang masih rendah. Artinya SDM yang tersedia di negara Indonesia sendiri masih rendah dengan begitu banyak SDA yang melimpah. Hal ini disebabkan antara lain adalah tingginya impor dan sedikitnya ekspor untuk bahan olahan. Yang mana hal ini juga menjadi tuntutan besar bagi bidang agroindustri. Kemudian teknologi industri dibagi menjadi dua, teknologi pasca panen dan teknologi proses. Perlakuan pasca panen, teknologi yang termasuk dalam perlakuan pasca panen tahap awal meliputi pembersihan, pengeringan, sortasi, dan pengeringan berdasarkan mutu, pengawasan transport dan penyimpangan, pemotongan pengirisan, penghilang biji, pengepasan, dan lainnya. Dan perlakuan pasca panen antara lain adalah fermentasi, oksidasi, dan distilasi, dan sebagainya. Kemudian pengembangan agroindustri dapat dilakukan salah satunya untuk dapat terus mendorong kemajuan agroindustri Indonesia, antara lain diperlukan kebijakan-kebijakan serta intensif yang mendukung pengembangan agroindustri yang tentunya akan dilakukan oleh pemerintah seperti itu. Kemudian langkah-langkah yang praktis dan nyata dalam memberdayakan para petani, penerapan teknologi tepat guna serta kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Kemudian ada perhatian yang lebih besar, terus ada alur informasi yang terbuka dan memadai, dan kerjasama dan sinergitas antara perguruan tinggi, lembaga penelitian petani, dan industri itu sendiri. Kemudian pembangunan pengembangan agroindustri secara tepat dengan dukungan sumber daya lain dan menjadi strategi arah kebijakan pemerintah diharapkan dapat meningkatkan keberhasilan negara, dan berdasarkan dalam tolak ukur keberhasilan negara tersebut, agroindustri ini dapat menghasilkan produk agroindustri yang bersaing dan memiliki nilai tambah dengan ciri-ciri berkualitas tinggi, meningkatkan perolehan devisa, menyediakan lapangan kerja yang luas, meningkatkan kesejahteraan baik di kegiatan hulu maupun hilir. Kemudian memelihara mutu dan daya dukung lingkungan. Dan terakhir adalah mengarahkan kebijakan ekonomi makro dan sektor pemasaran industri. Baik, sekian saja. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.